Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan, Timo, kalian harap berdiri. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Timon, duduk kembali. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, marilah kita sejenak berdoa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
semua senantiasa oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Ilmu yang barokah. Amin. Senantiasa mengamalkan ilmu kita. Nantinya kalian besok ketika pulang di masyarakat. Amin ya Rabbal. Amin. Selanjutnya anak-anak hari ini yang tidak hadir ada? Ada tidak? Hadir semuanya ya? Hadir semua ya? Bukan. Wah, hari ini ketepatan tanggal 10 November ya? Di Pahlawan. Di sebelah kita, lapangan kita, semuanya pada ikut mengikuti upacara bendera. Karena hari ini bertepatan dengan hari dan sebenarnya hari ini juga ini adalah kelahiran saya. Saya pas lahir tapi nggak ada ulang tahun saya. Nggak apa-apa lah. Pas kelahiran saya tanggal 10 November itulah tahun 79. Sudah berapa tahun usia saya? Nggak tahu. Pas hari ini ya usia, hitung sendirilah sudah berapa tahun. Dari pahlawan di sebelah kita upacara, kita nggak ikut nggak apa-apa lah. Yang penting kita hikmat ikut hikmat. Mudah-mudahan pahlawan yang telah mendahului kita diterima di sisi Allah. Oke, pembelajaran kemarin kita belajar tentang laporan teks observasi ya. Kita menguatkan kembali bahwa kemarin kita belajar teks laporan hasil observasi. Silakan dibuka bukunya. Ya. Biasanya ada apa? Ada. Di bab pertama teks laporan hasil observasi. Ya. Cirinya apa teks hasil observasi itu? Apa itu teks observasi? Kita ulas kembali ya, menguatkan kembali pelajaran yang dahulu. Coba. Apa itu teks observasi? Di dalamnya ada fakta, ada opini ya. Kalau tabel, terus apa lagi? Grafik, denah, itu fungsinya untuk apa? Untuk memperjelas ya, karena itu laporan observasi yang tentunya dalam satu buah fakta, observasi di lapangan dituangkan dalam satu buah tulisan, dituangkan dalam satu bentuk paragraf. Setelah itu dikuatkan, diperjelas supaya teks itu bagus, ada grafiknya, ada bagannya, dan ada denahnya. Nah itu kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan materinya hari ini, yaitu tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang isinya ada di halaman, buka daftar isinya. Di daftar isinya di halaman 114 kan? Di halaman 114 teks eksposisi ada ya. Silakan dibuka. Awal, nah 118. Silakan dibuka di halaman 118. Teks eksposisi. Sudah ketemu? Ya. Teks eksposisi adalah teks yang merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Ada teks eksposisi, ada teks argumentasi, ada teks persuasi, ada teks narasi. 5 ya. Argumentasi apa? Alasan ya. Alasan ya. Nah, persuasi apa? Ayo kita ulang lagi. Persuasi. Ini besok keluar itu pasti. Persuasi. Ya. Persuasi. Narasi. Cerita. Apa? Cerita.
Argumentasi. Alasan. Persuasi, narasi. Persuasi, narasi, argumentasi. Apa saja satunya? Eksposisi. Satu itu ya, eksposisi. Eksposisi apa? Paragraf yang merupakan karangan informasi pengetahuan yang tercantum. Karangan yang merupakan paragraf yang terkandung sejumlah informasi pengetahuan. Bisa nanti berita, ya, bisa dalam bentuk berita, bisa dalam bentuk satu buah informasi dan lain sebagainya. Kalau berita itu biasanya disajikan dalam satu buah mata, 5W 1 apa, mengapa, bagaimana, apa, ya. Pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat dan akurat. Fakta tidak nih kalau nanti pada ini. Fakta ya. Ini teks eksposisi. Ya. Selanjutnya, tujuan dalam teks eksposisi sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi tertentu supaya dapat menjadi jelas untuk menambah informasi pada pembaca. Ya, eksposisi sebagai sarana memberikan informasi tertentu supaya dapat menjadi jelas. Informasi itu sifatnya umum ya, ada berita, ya, ada wacana, pokoknya yang sifatnya di situ memberikan sarana supaya lebih jelas. Tujuannya untuk menambah pengetahuan, menambah satu buah wawasan kepada si pelajar. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan dalam teks eksposisi sebagai sarana memberikan informasi tertentu supaya dapat menjadi jelas dan menambah wawasan informasi pada pembaca. Untuk memberikan informasi supaya lebih jelas demi pertambahannya wawasan bagi pembaca tersebut. Itu tujuannya ya, tujuan teks eksposisi seperti itu, untuk menambah wawasan kepada pembaca. Selanjutnya, eksposisi memiliki karakteristik yang menjadi ciri khas dalam berita yang tersaji dalam bentuk berita, yaitu 5W. Cirinya 1, memaparkan. Kalau kita ciri teks eksposisi secara umum, ini ya, ciri teks eksposisi secara umum itu 1, memaparkan. Memaparkan itu apa? Sama dengan menjelaskan. Contohnya seperti apa? Memaparkan atau menjelaskan. Sama ya? Contohnya seperti apa kalau memaparkan? Cara-cara membuat apa? Kue ya. Cara-cara membuat tempe ya, dipaparkan begini, hasilnya ini, bahannya ini, proses pembuatan dipaparkan. Nanti kalau setelah jadi seperti ini, masak supaya biar agak menjadi bagus harus seperti ini, airnya harus bersih ya, semuanya dijelaskan prosesnya. Itu memaparkan. 2, jadi secara umum teks eksposisi itu menyajikan sejumlah fakta ya. Kemarin sudah saya jelaskan, ada keterkaitan dengan pelajaran yang kemarin ya, karena kemarin teks laporan hasil observasi juga ada faktanya ya, juga ada pendapatnya. Di eksposisi pun seperti itu. Ternyata jadi secara umum eksposisi itu menyajikan satu buah fakta. Fakta itu apa? Ya, peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, itu namanya fakta. Contoh kalimatnya biasanya kalau anak itu dihadapkan dalam satu buah kalimat kesulitan ya. Contoh kalimatnya seperti apa kalimat fakta itu? Bisa peristiwa, bisa benda, ya, bisa orang. Ya, kalau peristiwa kejadian kemarin yang hari-hari terjadi ada apa?
Kembali tenggelamnya seorang menyadat karet di sungai Mata. Ternyata 2 orang tewas. Fakta ya, kemarin terjadi, benar ya? Berapa yang tewas? 2. Kapan itu coba, masih ingat berapa? Berapa hari yang lalu? Sabtu kemarin ya. Kasihan ya, 2 orang yang tewas. Ya Allah, berangkat menyadap ternyata kecebur di sungai akhirnya tewas. Itu fakta, memang benar-benar. Salah satu ciri umum teks eksposisi menyajikan satu buah atau menyajikan sejumlah fakta, peristiwa, berita tragedi tahun 2008, tenggelamnya kapal Nanggala 402. Hari ini tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan. Itu fakta, memang ada dulu itu terjadi, memang fakta. Jadi secara umum teks eksposisi yaitu pembaca memperoleh wawasan. Secara otomatis ya, ketika kita membaca satu buah bentuk teks eksposisi, maka kita akan mendapatkan satu buah wawasan, pengetahuan, ya, keilmuan kita akan bertambah, ya, keilmuan kita akan bertambah, wawasan kita akan bertambah. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang lugas. Nah, ini ketika kita membuat satu buah teks eksposisi, nanti pada bahasannya kalian akan suruh menulis membuat teks eksposisi, yaitu ketika membuat dalam satu buah teks eksposisi kita harus bahasanya atau kalimatnya dibuat dengan lugas, ya, dengan lugas. Lugas itu apa sih? Lugas mudah dipahami dari kalangan apapun, ya, dari kalangan intelektual apa manapun itu bisa dipahami, ya. Orang awam bisa memahami, orang intelektual politikus bisa memahami, itu bahasanya lugas, bisa dipahami. Oke, ini ya. Jadi secara umum teks eksposisi itu memiliki karakteristik dalam bentuk memaparkan, menyajikan sejumlah fakta, menggunakan kata-kata yang lugas, dan membaca memperoleh satu buah wawasan. Selanjutnya, coba kita amati. Ini ada tenggelamnya kapal Nanggala. Fakta bukan? Masih ingat kapan kejadian itu? Kita amati ya, coba ya. Ada satu buah video tentang tenggelamnya kapal Nanggala. Mana? Ini ya. Coba ini
Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi kunci otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Bukan di tempat diduga kuat adalah hilangnya KRI Nanggala. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kami sampaikan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut tadi bahwa operasi SAR ini juga melibatkan kapal-kapal Polairut yang saat ini juga terus bekerja bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut dan dari negara sahabat, dan kapal Polairut ini juga dilengkapi dengan instrumen bawah air yang digunakan mencari keberadaan KRI Nanggala. Dan saya sampaikan bahwa kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang untuk di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapal tadi, adalah bagian yang besar juga bisa ditemukan, dan saya mohon waktunya dari seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi? Cukup? Ulangi lagi ya. Pak, pahami itu berita fakta. Pak, kita ulangi. Tenggelamnya sebelum kita buka sesi tanya jawab, kami sampaikan seperti yang dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut tadi bahwa operasi SAR ini juga melibatkan kapal-kapal Polairut yang saat ini juga terus bekerja bersama-sama dengan
bukti-bukti yang kuat seperti disampaikan oleh Bapak Kadawati dalam bagian yang besar juga bisa ditemukan, dan saya mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Coba kita amati dalam berita itu apa. Oke, kembali ke sini lagi ya. Pertanyaan peristiwa apa yang diinformasikan? Tenggelamnya kapal Nanggala. Terus siapa yang mengalami peristiwa itu? TNI, tentara, TNI Angkatan Laut. Ya. Peristiwa itu terjadi kapan? Lupa. Yes. 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu lah. Sekiranya. Lupa juga. Peristiwa itu terjadi di mana? Di mana? Di laut. Laut Selat Bali ya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Menurut analisis, tenggelamnya kapal itu karena retak ya. Idealnya kapal itu menyelam 250 meter. Ini sampai 830 meter. Jadi mungkin tekanan air dari dalam itu semakin kuat, akhirnya kapal itu retak. Ya sudah, termasuk kru semuanya meninggal. 51 prajurit meninggal semuanya ya. Ada 51 prajurit meninggal semuanya di Selat Bali. Kalau kalian mau ke Bali, dari sini Surabaya, Jember, Banyuwangi, Bali. Nah, di situ ada selat memisahkan antara Banyuwangi dan Bali. Itu lautnya memang luar biasa. Besok kalau kalian sudah selesai, silahkan ke sana ya. Ciri teks eksposisi, coba apa itu ciri secara spesifik? 1. Ciri teks eksposisi 1 harus menjelaskan segala informasi atau pengetahuan. Pokoknya segala sesuatu yang kaitannya informasi, baik itu berita, non berita, pengetahuan apapun, itu namanya ciri teks eksposisi. 2. Mesti menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak. Persuasif, mengajak, merayu, mengajak, membujuk supaya kena. Persuasif. Ya. Tapi tidak semua orang bisa. Perlu vokal ya. Orang yang pintar pidato belum tentu pandai berdiskusi. Begitu juga sebaliknya. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Biasanya pandai berargumen, tapi juga biasanya sulit berpidato di hadapan orang banyak. Tapi itu ciri yang selanjutnya harus memberikan penyampaian secara lugas dan mengeluarkan bahasa yang baku. Penyampaiannya bisa lugas, mudah dipahami, tapi kalimatnya yang dipakai itu harus baku. Baku itu seperti apa sih? Pakailah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Artinya apa itu? Kalau situasinya saya mengajar, kondisi saya mengajar di kelas, harus memakai bahasa yang baku. Artinya baik dan benar, sesuai EYD yang disempurnakan. Kita buat kamus bahasa Indonesia, berarti itu EYD-nya yang benar. Karena saya mengajar di kelas. Kalau situasinya di pasar, saya tidak harus baku ya mengajarnya. Ngomongnya apa yang saya sampaikan tidak harus baku. Biasa. Piro ngomongnya, piro harga berambang 1 kilo. Tidak harus berapa harganya berambang 1 kilo, terlalu lama.
ya. Tuh ya, itu baku artinya ketika kita menulis berita harus sesuai dengan IDT yang disempurnakan. Selanjutnya, tidak melakukan pemihakan yang artinya tidak untuk memaksa kehendak menulis terhadap pembaca. Tidak ada pemaksaan apapun, memihak belah sebelah dan seterusnya. Harus imbang. Katanya Pak wartawan itu berita harus imbang. Ya, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Selanjutnya, mesti menyajikan sebuah fakta yang digunakan sebagai alat konsentrasi dan kontribusi. Sebuah alat, kembali lagi, ya ketika kita membuat satu buah teks eksposisi, yang disajikan itu harus satu buah fakta. Oke. Struktur teksnya. Tadi cirinya sudah. Sekarang strukturnya. Cirinya sudah. Ciri teks eksposisi sudah. Sekarang strukturnya. Sekarang satu. Dalam teks eksposisi memiliki struktur yang berbeda. Satu, ada satu buah tesis. Dua, argumen. Tiga, penegasan. Apa itu tesis? Apa tesis? Pendapat seseorang itu bisa dikatakan kuat apabila minimal pendapat itu tiga. Kalian membuat tulisan satu baku kuat kalau hanya pendapatnya kamu sendiri belum kuat, tapi minimal tiga supaya itu kuat. Tesis sama halnya dengan pendapat. Contohnya, pernyataan pendapat itu apa? Pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Saya ulangi, teori yang didukung oleh argumen. Ketika seseorang punya pendapat, pasti punya argumen, pasti punya alasan. Mengapa kalian mau mengerti termasuk Islam ini? Karena orang tua bisa, karena keinginan diri sendiri boleh, karena dorongan dari teman boleh, karena alumni boleh. Itu kan argumen, alasan-alasan yang menyertai mengapa kalian harus mondok di pernyataan ini, pernyataan yang didukung oleh argumen, pernyataan. Kalau pendapat itu benar nggak? Bisa benar, bisa salah. Oh, kalau memang sebelum salah pendapat saya harus rangkainya 3, bedengnya harus, perpustakaannya harus nomor 2. Apalagi itu kan pendapat ya. Proyektornya harus ruangannya harus kondusif. Setiap ruangan punya proyektor 1 ber-AC. Namanya pendapat. Silahkan ya. Kalau solusinya, yo gitu tutup. Yo itu bangunan nih. Ya gitu proyektornya. Wah itu baru solusi. Kalau yang pendapat ya silahkan. Namanya pendapat. Itu tesis ya. Teks eksposisi memiliki struktur. 1, adanya tesis atau pendapat. 2, adanya argumen. Struktur selanjutnya adalah argumen yang mendukung pendapat. Kata argumen dalam KBBI di alasan atau memperkuat atau menolakkan suatu pendapat tidak. Ditolak atau tidak ditolak itu harus ada argumen. Dalam struktur teks eksposisi yang kedua ada alasannya, ada argumentasinya. Tadi saya contohkan mengapa kalian mau berpikir ini, karena ini sekolahnya ini bagus, gurunya sopan-sopan, keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, ada kimianya, dibekali dengan ilmu agama. Itu argumen ya, yang mendasari bahwa tidak ada paksaan. Karena saya dipaksa oleh orang tua, karena kebetulan pacar saya ada di sini.
argumen. Saya mengapa dulu di Pondok Pesantren Lubuk Agung? Karena saya berangkat dari kerja saya sendiri. Buktinya saya bertahan sekian tahun. Coba kalau dipaksa dengan orang tua, menurut saya sudah nggak aman. Sama halnya dengan teks eksposisi, harus paragraf yang kedua itu harus memiliki argumen. 3. Penegasan ulang ataupun kesimpulan. Penegasan ulang berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Pada bagian tersebut diungkapkan kembali pendapat penulis agar lebih jelas. Ketika pendapat sudah diungkapkan, alasannya sudah disampaikan, yang terakhir berupa kesimpulan. Itu ciri teks paragraf eksposisi. Bisa diterima penjelasan saya? Saya sangat mudah-mudahan bisa diterima. Nanti jenisnya apa ya? Contoh paragraf eksposisi perpustakaan. Kalian lihat, kalian amati, ditulis. Ya, perpustakaan adalah bla 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 bla. Argumentasinya ini. Kesimpulannya seperti ini. Minimal 3 itu. Ada pendapatnya, ada argumentasinya, ada kesimpulan. Itu ciri struktur teks eksposisi. Kalau teks itu bentuknya dikit ya, nah, minimal 3. Kalau satu paragraf ya boleh, itu sudah jadi bentuk teks. Ada teks, ada karangan. Kalau karangan lebih luas lagi. Karena ini adalah pembahasannya teks, maka spesifiknya minimal ada 3 itu. Tesis, argumen, dan penegasan ulang. Berarti kesimpulan. Oke, teori ya. Selanjutnya, contoh pernyataan pendapat tesis. Kami banget ini. Setelah musik di sini belajar, nggak apa-apa. Dan gimana lagi? Pas jadwal saya tuh di tanggal 10 November. Sudah lah. Contoh di sini apa temanya? Itu paragraf berapa paragraf? 1. Ciri struktur yang pertama apa itu? Ciri struktur ini namanya eksposisi ya. Dalam satu paragraf itu, ciri yang pertama dalam satu paragraf itu namanya apa? Tesis pendapat. Silakan dibaca gantian. Ya, suaranya keras. Yuk. Silakan dibaca. Yuk, kamu. Yang paling besar. Ya. Contoh. Jangan malu. Pendidikan atau edukasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Melalui pendidikan, seseorang bisa banyak belajar bahwa menentukan jati dirinya. Jati diri itu terbentuk oleh karakter dan lingkungan yang dimiliki orang itu sendiri, dengan tujuan membentuk karakter pada anak itu. Pemerintah mengubah kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP diubah menjadi kurikulum 2013. Perubahan ini membawa pendidikan karakter ke dalam sistem pendidikan Indonesia yang baru. Ya, sebelah sana pojok banyak tuh. Yuk, baca ya. Apa benar ini?
Sama ya. Namanya pendapat. Kira-kira bisa dipahami nggak kalau kalimat ini adalah kalimat pendapat? Bisa. Kamu bisa membuat merangkai kalimat per kalimat seperti itu. Bisa ya? Tentang apa itu temanya? Pendidikan. Kalau temanya tentang perpustakaan bisa ya? Bisa. Buat rangkai kalimat per kalimat. Yang penting isinya itu pendapat. Pendapat siapa? Pribadi ya. Pendapat pribadi masing-masing. Oke. Perpustakaan silakan. Biasanya kalian akan membuat satu buah. Selanjutnya dibaca dari mana tuh? Baca. Saya kasih nilai bagus. Pendidikan karakter adalah menggali Terima kasih. Tanya. Ada tepuk kasih banyak sekali kan bacanya. Ini argumen. Gak apa-apa namanya argumen kok. Banyak sekali yang disampaikan. Karena ini pribadi. Tuangkan dalam satu buah tulisan. Jadilah argumen. Pribadi dulu, jangan orang lain. Kalau itu orang lain, Pak. Demikian bukan. Alasan saya begini seterusnya. Itu adalah menguatkan dari pendapat. Ini contoh apa ini? Kualitasif ciri yang para kedua itu banyak. Tujuan pendidikan karakter adalah menggali potensi. Tujuan pendidikannya adalah untuk menambah wawasan pada pembaca supaya anak bisa siap pada belajar dan seterusnya. Itu argumen. Terakhir, contoh paragraf ciri karakteristik paragraf eksposisi yang terakhir apa itu? Penegasan ulang ataupun kesimpulan. Sebelah sini belum ada yang baca. Baca, nggak kena baca terus. Sudah. Apa itu? Penegasan ulang. Berarti apa itu penegasan ulang? Kesimpulan dari mana? Paragraf, baik itu pendapat, argumen, lalu yang terakhir kesimpulan. Namanya ciri karakteristik teks. Oke, apa ini selanjutnya? Terima kasih setia.
menentukan temanya untuk membuat teks eksposisi yang kalian pelajari dalam di papan wilayah tadi. Ada 3 ya karakteristik teks eksposisi. 1, pendapat atau tesis. 2, argumen. Yang ketiga, kelompok 1, contoh teks eksposisi tentang peran dan manfaat perpustakaan. Silakan ditulis ketuanya siapa, anggotanya siapa, diisi. Menurut kalian, peran dan manfaat perpustakaan yang ada di sekitar kita itu apa? Mana penanya? Ya. Ketuanya siapa? Silakan ya. Jangan khawatir atas jawabannya. Yang kedua, kelompok 2. Ini contoh teks eksposisi tentang manfaat operasi sekolah. Jadi, ketuanya siapa, anggotanya ditulis. Setelah itu isi ada tesis, argumen, dan tujuan dalam paragraf 3 paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini melakukan dari kelompok 4 yang Akan mempresentasikan hasil diskusi tentang belajar di agama. dengan tema Tempat belajar di agama. Pendapat mencari ilmu agama atau menurutnya adalah mengajarkan kita kebaikan dengan mencari pribadi yang baik, maka kita akan memberikan pengaruh positif bagi orang lain. Dan itu, jika kita berbuat baik pada siapapun, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. terus
paragraf yang terakhir. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dengan mempelajari ilmu agama, kita bisa menjadi pribadi yang baik dan kita akan memberikan pengaruh yang sangat bagi orang lain. Selain itu, jika kita berbuat baik pada siapapun, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Terima kasih. Tanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 2. Teks eksposisi kelompok 2. dari kelompok 2. Contoh teks eksposisi tentang manfaat koperasi sekolah. Ketua Sartika Dwi Aminarti, anggota Mintasari, Iris Ayuliani, Nancy Rima Saputri, Lailatul Hanifah, Vera Listiana, Lestari, Siti Komaria. Struktur teks bunyi tesis. Banyak sekali manfaat koperasi sekolah bagi siswa, seperti sebagai wadah belajar berorganisasi, belajar memimpin, dan belajar bekerja sama. Selain itu, melalui koperasi sekolah, siswa dapat melatih sikap jujur, menumbuh kembangkan jiwa dan kreatif. Argumen: koperasi sekolah bermanfaat sebagai laboratorium sekolah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan hidup, life skill. Kecakapan hidup yang dimiliki siswa diharapkan mampu menjawab tantangan hidup di masa mendatang. Dengan koperasi sekolah, pihak sekolah telah membantu program pemerintah membangun perekonomian melalui usaha kecil menengah atau UKM. Penegasan ulang. Itulah manfaat koperasi sekolah yang dapat dibentuk di setiap sekolah dari tingkat MI, MTS, dan MA hingga tingkat lanjutan atas. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-72. Dirgahayu Koperasi Indonesia. Nah, apa kesimpulannya? Itulah manfaat koperasi sekolah yang dapat dibentuk di setiap sekolah dari tingkat MI, MTS, dan Bentuk tesisnya apa? Bentuk tesisnya? banyak sekali manfaat sekolah bagi siswa. Terima kasih. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tentang paragraf teks eksposisi teks eksposisi dengan tema manfaat kegiatan pramuka. akan dibaca. Tesis. Dalam pramuka KUHP diajarkan tentang banyak hal yang berkaitan dengan pengembangan diri dan juga kehidupan. Kamu juga akan dilatih melakukan aktivitas menyenangkan namun berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengikat sandi dengan morse atau semakur, mendirikan tenda, membuat api unggun, dan semacamnya. Argumen: lebih dari itu, tujuan kegiatan pramuka adalah untuk mengembangkan dan melatih kamu menjadi pribadi berkarakter kuat sehingga bisa mendapatkan manfaat seperti berikut ini. Menjadi lebih mandiri. Kalau kamu rutin mengikuti kegiatan pramuka melalui ekskul, secara tidak langsung kamu sedang dilatih menjadi orang yang lebih mandiri. Semua aktivitas dan kegiatan yang ada di dalam pramuka mengharuskan kamu untuk melakukannya sendiri atau bersama teman dalam kelompok tanpa dibantu orang tua. Penegasan ulang. Ternyata manfaat mengikuti kegiatan pramuka di sekolah tidak bisa kamu sepelekan begitu saja. Bahkan banyak orang sukses yang dulunya aktif mengikuti kegiatan pramuka di sekolah mereka. Terima kasih. Pertanyaan. Teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok temanya apa? Yang bertema
ada tugas individu lagi yang kalian kerjakan, nanti silakan diisi. Tugas individu ya. Jadi kan? Ini berapa? Ya, kasih nama. Pertanyaan saya, satu, tulis. Ada pena, ada pena. Tag eksposisi. Mana pertanyaannya? Bukan ciri-ciri tag eksposisi. Apa? Ciri-ciri karakteristik tag eksposisi ya. Ya. Langsung jawab. Langsung jawab. Dua. Dalam tag eksposisi, tulis dalam tag eksposisi. Dalam tag eksposisi ada istilah tesis. Apa itu yang dimaksud dengan tesis? Apa yang dimaksud dengan tesis? Tesis.